Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Apa kabar pemirsa? Mudah-mudahan bahagia dan sehat hari ini. Senang kami bisa kembali hadir ke hadapan Anda. Ini satu waktu yang memang sudah ditunggu-tunggu ya. Apalagi untuk Anda yang memang punya bisnis, punya usaha, pengen berkembang. Udah deh. Ini sudah jadi satu sarana, sudah jadi satu wadah gimana Anda bisa dapatkan banyak informasi di sini. Kita ada dalam obrolan Serawung Karyo Bakul. Ini merupakan persembahan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami hari ini berada di Presiden Suite Hotel Rosin Yogyakarta. Dan kalau berbicara mengenai usaha, perdagangan gitu ya, produk-produk kita, siapa sih yang nggak pengen usaha kita berkembang, kemudian barang-barang yang kita jual juga banyak diminati gitu ya, ada repeat order dan segala macam. Ya, kalau dalam sistem perdagangan yang semakin kompetitif ini, pelaku usaha industri memang harus mampu meyakinkan calon customer ya, untuk memilih produk apa sih yang dibuatnya. Nah, banyak cara untuk melakukan hal ini, salah satunya adalah dengan menunjukkan kualitas produknya. Produk dari perusahaan yang sekarang sedang Anda gelutin gitu. Sebagai bukti pengakuan atas kualitas suatu produk secara resmi, makanya dikeluarkanlah oleh pemerintah adalah Standar Nasional Indonesia. Sering kan ya denger itu, kemudian ada produk, wah ini udah SNI nih, bagus beli ini aja gitu ya. Wah ini helm nggak SNI, ini dibanting sekali pecah nih. Nah hal-hal seperti itulah yang masyarakat tahunya adalah SNI. Apa sih sebenarnya SNI? Standar Nasional Indonesia. Nah, dalam kegiatan yang difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta, kali ini saya Vira Maya bersama dengan tamu-tamu luar biasa saya hari ini. Yang ada di samping saya persis adalah Bapak Insinyur Imam Taufik dari Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam, Mbak Vira. Terima kasih sudah hadir di sini Pak Imam. Nah, ini ada satu wadah cara untuk mensosialisasikan mengenai SNI ke masyarakat nih. Waduh. Dan kalau berbicara dengan Pak Imam ini adalah wakil dari masyarakat juga. Nanti beliau juga akan cerita banyak nih terkait seberapa penting sih di masyarakat. Kemudian banyak nggak sih masyarakat yang sudah curhat juga terkait dengan SNI, susahnya bikin dan segala macam. Karena beliau tempatnya curhat masyarakat. Kemudian di sebelah Pak Imam, beliau adalah pimpinan PT Harimukti Teknik. Kalau produknya namanya Kanaba ya. Kanaba, karya anak Bantul. Weh, Kanaba, karya anak saya anak Bantul juga, Pak. Wah, Tos kalau keren. gitu. Ada Bapak Ashari. Apa kabar Pak Ashari? Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Saya langsung tadi bolpen sudah langsung saya buang, saya ganti Kanaba ya. Kanaba Laundry Machineries. Dan di sini sudah ada tulisan cinta produk ber-SNI. Mau di zoom nggak? Nggak usah. Nanti cari aja googling sendiri lah Kanaba ya. Kemudian di sebelah Pak Ashari ada Ibu Insinyur Titi Purwanti Widowati MP, Ketua Masyarakat Standarisasi DPW Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum. Pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Iya, Mbak Vira. terima kasih Bu Titi sudah bergabung bersama kami. Siap. Mas Tan. Di sini yang yang dibawa adalah Mas Tan. Tapi ada Mas Ashari juga. Mas Tan ini adalah masyarakat standarisasi. Iya. Ini maksudnya apa? Masyarakat yang sudah ber-SNI atau gimana, Bu? Masyarakat yang mempromosikan SNI. Oh, begitu. Iya, Jadi, kami adalah warga Indonesia yang bangga dengan buatan Indonesia. Oke, bangga produk-produk Indonesia. Baik. Dan bangga dengan produk yang ber-SNI. Oke, termasuk produknya Kanaba, karya anak Bantul. Oh, saya baru tahu nih Kanabanya itu karya anak Bantul. Nanti saya tanya banyak deh ke Pak Ashari, tapi sebelumnya saya ke Pak Imam dulu nih. Sejauh ini terkait dengan menjaga meningkatkan produk atau kualitas ya, khususnya untuk industri kecil, kemudian industri menengah gitu. Peran dari DPRD sendiri dan juga Pemda DIY sejauh apa sih Pak Imam? Saya kira kalau kita berangkatnya dari tugas, pokok, fungsi anggota dewan ya dari situ. Jadi pertama di sisi budgeting ya, dari sisi anggaran. Sudah barang tentu ya, kami di DPRD memberikan dukungan penuh ya, program kegiatan di OPD terkait khususnya di Dinas Perindak ya, untuk melakukan berbagai macam upaya agar perhatian kepada UMKM atau UKM atau IKM itu semakin tahun semakin diperbesar. Itu saya kira yang pertama itu. Yang kedua saya kira dari aspek
regulasi ya. Iya, iya. Kita tentu saja ya berusaha agar ada cantolan ya atau acuan dari terutama dari teman-teman di OPD atau di masyarakat UKM ya, agar mereka diberikan pasal-pasal yang mendukung ya aktivitas mereka, dan tentu saja dengan adanya regulasi yang berpihak kepada mereka itu akan memudahkan UMKM ini bisa berkembang menjadi DIY gitu. Jadi ada payung hukumnya ya. Ya, Kuat saya lah kira kalau gitu. misalnya mau melakukan apa-apa, ya ada dasar hukumnya loh ini. Ya, gitu saya kira itu ya, terutama bapak-bapak dari OPD ya, yang itu saya kira memang sangat penting untuk melakukan perencanaan di program dan kegiatan gitu. Oke. Gitu. Jadi dengan adanya regulasi, misalnya nih dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan mau memberikan sosialisasi terkait SNI dan segala macam, nanti bisa nih curhat ke Bapak gitu, Pak saya mau bikin ini. Oke, siap. Nanti secara budgetin oke, secara gitu ya Pak ya? Ya saya kira nanti ada prosesnya ya. Oke. Jadi kan ada proses mulai dari perencanaan ya, perencanaan sampai pada kita diskusi soal pembiayaannya itu. Oke, Jadi, budgetingnya ya Pak ya? Iya, di antara OPD ya dengan komisi terkait ya. Biasanya komisi B nih kalau yang terkait dengan Iya. perindak ini ya. Ini mesti ada diskusi yang panjang gitu. Oke. Tapi ujungnya sama ya. Iya. Bagaimana UMKM ya atau UKM atau EKM sebutannya apa itu Iya. memang diberikan atensi yang besar, dan harapannya juga tentu saja mereka bisa naik kelas Pak. Iya, iya. Naik kelas yang semula itu katakanlah tadi ya tidak berizin, tidak punya SNI, tidak bersertifikat, kemudian mereka naik kelas menjadi UKM yang punya SNI, bersertifikat, sehingga otomatis itu membuat eksistensi mereka kan semakin bagus gitu. Iya, iya. Kalau mereka seperti itu. Dan Oke. tentu kita akan mendukung penuh kegiatan seperti itu. Oke, baik. Itu dari peran dari Pemda, peran dari DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, saya mau ke Bu Titi dulu. Tadi kan kita ngomongin soal standar nasional Indonesia. Iya, Sudah betul. dikatakan adalah MASTAN, masyarakat standarisasi. Bahkan di sini adalah masyarakat-masyarakat yang care dengan standarisasi nasional Indonesia, kemudian juga care dengan produk-produknya lokal gitu ya. Nah, apa saja sih sebenarnya standarisasi produk yang berlaku di Indonesia? Jadi gini, standar itu secara prinsip itu ada banyak hal. Oke. Ada standar produk, standar sistem, Oh, oke. Ya, ada ya, ya. standar proses dan sebagainya. Ya. Nah, salah satu dari sekian kemudian ada tingkat levelingnya. Oke. Tingkatnya dunia. Oke. Namanya ISO. Oke. Kemudian ada regional. Oke. Misalnya regional Eropa, Oh iya iya iya. EN, Iya, iya, ya, iya. European National Standard ada. Oke. Nah, itu di tingkat regional. Iya. Kemudian di tingkat negara Mhm. ada lagi. Hmm. Kalau di Indonesia namanya Standar Nasional Indonesia. Oke. Kalau di Jepang Beda dia lagi? beda lagi. Ah. Namanya JIS. Oke. Kemudian di Inggris ada British Standard dan sebagainya. Lah yang berlaku di Indonesia ini adalah Standar Nasional Indonesia. Oke. Tapi sebenarnya di bawah itu ada standar operasional juga. Misalnya ini dari Kanaba. Ada mesti menggunakan dia standar operasional untuk melakukan kegiatannya. Oke. Namanya SOP. Iya iya iya. Di tingkatnya pelaku. Oh. Atau di tingkat ada lagi yang mungkin di atas pelaku tapi di bawah standar, ada di tingkat ada yang namanya paguyuban atau asosiasi, bisa saja gitu loh. Tapi yang jelas yang berlaku di Indonesia adalah Standar Nasional Indonesia. Dan itu berlaku untuk barang. Bisa untuk barang, bisa untuk proses, bisa untuk jasa, Oke. bisa untuk sistem. Iya 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 iya. Karena orang masyarakat awam kan taunya kalau SNI itu ya produk, Iya. bentuk, ya kan? Benar, Benar Pak Asari, benar Pak Asari. Orang itu sudah mindsetnya bahwa SNI itu ya ada di helm. Jadi produk apapun yang ada SNI-nya mereka apa sih gitu taunya. Tapi ternyata itu segala macam bisa ya SNI. Ya? Bisa. Ada 5 sebenarnya. Apa aja Bu? Yaitu ada sistem, Oh, ada ada sistem, proses, kemudian antara Oke. lain produk Iya, dan iya, iya. sebagainya lah. Ada 5. Oke, Ya. oke baik. Dan itu tidak hanya untuk sebuah produk seperti gelas atau apa, tapi apapun ya, jasa pun ada SNI-nya. Ada Proses SNI-nya. ada SNI-nya. Sistem juga ada. ISO, Sistem Manajemen Mutu, ISO 9001. Ah,
saat ini 2015. Ada. Ya. Nah, kalau di Pak Asari sendiri, Pak Asari ini ada di PT ya Pak ya? Iya. PT Hari Mukti Teknik Kanaba Bantul. Hari Mukti Teknik atau Kanaba Bantul. Oh, ternyata singkatannya Karya Anak Bantul ya. Iya betul. Apa yang sudah di SNI-kan dan kenapa bersedia menerapkan SNI pada produk-produk Bapak? Nah itu dia. Awalnya juga nggak tahu menahu apa itu SNI, ya sama. Ketika Pak Agus Sulis yang DPR RI PKB itu tanya, kan itu teman-teman lama. Produkmu udah di SNI belum? Apaan tuh SNI? Itu sama sekali produk Bapak belum di SNI? Belum waktu Tadi itu. Bapak sudah bikin PT? Masih UD waktu Oh, itu. masih udah, oke. Nah, karena setahuku ya SNI ya helm kan gitu. Iya. Nggak ada SNI, ada ya Pak Nggak ya? ada ya. Mesin Nggak ada laundry ya? SNI, mesin laundry nggak ada ya? ada. Oke, terus? Nah, singkat terus. cerita akhirnya dijelaskan oleh tim dari BSN waktu itu, Pak Agus langsung kontak tim BSN, terus dikisahkan ini, oh ya mau kalau seperti itu kan gitu. Artinya apa? SNI itu adalah standar apa-apa yang kita lakukan di perusahaan, sehingga menghasilkan produk yang standar pula gitu. Oke. Termasuk ketika kita melakukan satu proses produksi itu memang semua harus terstandar. Nah makanya di PT Hari Mukti Teknik menerapkan SNI ISO 9001. Itu SNI ISO tentang manajemen mutu. Jadi yang di ISO Perusahaannya. Perusahaannya ya, Iya, bukan sistem sistemnya ya. manajemen mutunya. Oke, Iya. oke. Artinya perusahaan itu memakai sistem manajemen mutu itu kan gitu. Itu sudah diakui dunia ya? Iya. Apa keuntungannya ketika sebuah perusahaan menerapkan SNI ISO 9001? Minimal kalau boleh saya bilang perusahaan itu tidak akan kepaten obor. Artinya gimana? Artinya apa? Apa-apanya sudah terstandar sehingga andai kata yang paling krusial, Iya. sebuah perusahaan itu kan akan oleng ketika ditinggalkan oleh tim intinya. Oke, misalnya nih Pak Ashari jalan-jalan ke Eropa 2 bulan. Kalau sudah ada ISO 9001 bodo amat perusahaannya Bodo tetap amat, jalan. karena gitu. ada yang namanya instruksi kerja. Oke. Iya, jadi perbagian itu masing-masing punya instruksi kerja sehingga walaupun ditinggal supervisornya, tapi saat itu mereka menerapkan instruksi kerja yang ada, maka hasilnya pasti akan sama. Dan ketika supervisor itu kebetulan sudah masuk misalkan, itu akan dicek ya akan sama. Oke. Nah yang paling ini andai kata di ruang lantai produksi itu kan ya utamanya Jogja ya. Iya. Jogja itu kan gotong royongnya tinggi. Iya. Ndilalah itu biidnillah. Kok dalam satu divisi ada 2 atau 3 yang mantenan tonggone dilalai kan satu kampung kondangan izin 1 hari, maka ini bisa digantikan oleh tim yang lain karena memang sudah ada standar operasionalnya seperti itu. Itu yang SNI ISO 9001. Dan ini tentang sistem ya, Iya. belum ke produknya ya. Iya. Nah, dengan kita menjalankan sistem itu, maka produk pasti akan dihasilkan yang sesuai dengan standar pula. Karena proses dari awal sampai akhir sudah mengikuti standar. Bapak sudah berapa lama? Awal dari mulai diceritain bahwa SNI itu begini. 2016. Baru mulai di SNI kan? Iya. Pertama kali yang di SNI kan apa? Produknya kah? Prosesnya kah? Sistemnya kah? Untuk mendapatkan produk yang ber-SNI, maka perusahaannya juga harus menerapkan sistem manajemen mutu dulu. Oke, jadi khususnya untuk yang manufaktur seperti kami ya, karena tidak akan bisa tercapai produk yang berstandar nasional Indonesia kalau perusahaannya juga masih morat-marit ditinggal satu manajemennya. pincang gitu. Makanya yang pertama ya SNI ISO 9001. Terus sudah itu kita ujikan produknya ke balai, waktu itu kami ke Balai Besar Bahan dan Barang Teknik B4T Bandung. Nah, itu sertifikasi produk. Seperti itu. Susah nggak Pak waktu itu? Karena kan kebanyakan masyarakat gini, aduh di SNI kan alurnya nih ribet gitu. Rata-rata akan mengatakan seperti itu manakala tidak berpikir jauh tentang makna dan fungsi SNI. Karena kemudahannya ya itu tadi. Kita stop dulu, saya ke Bu Titi nih. Prosesnya memang susah nggak Bu? Karena setiap ini kebetulan ya waktu itu Pak Ashari ketemu, kemudian langsung dikasih pencerahan lah ya.
Tapi ada juga kan Bu, masyarakat yang kita sosialisasi, udahlah nggak usah gini aja udah oke gitu kadang-kadang. Sebenarnya prosesnya bikin ribet atau gimana kok mereka malas ngurus SNI? Jadi gini Mbak, ya masyarakat kita biasanya tuh kan sukanya masyarakat pendengar, masyarakat cerita. Dirubah oleh yang namanya standar ini menjadi masyarakat yang suka nulis. Oke. Ya, jadi seperti apa yang dikatakan oleh Asari. Pak Asari tadi, ada instruksi bapaknya ini, ada pedoman mutu, ada prosedur sistem, ada instruksi kerja, itu harus dibuktikan dengan ditulis. Oke. Sehingga nanti tertelusur bila mana supervisornya datang, harus tertelusur bener nggak yang dikerjakan, Terdata ya. terdata. Oke. Itu satu ya. Ya. Itu yang memang harus dirubah. Habitnya ya Bu ya. Habitnya yang dirubah. Karena kebanyakan katanya. Iya, nggak Katanya bisa. itu udah kok. Katanya itu udah nggak selesai. Misalnya Pak Ashari Ashari? ini cerita, waktu itu sudah saya cek kok, katanya Iya. 0,8 mm. Oke. Buktinya mana kalau sudah dicek 0,8 mm? Maka harus ada di dalam rekamannya tertulis. Oke. Sehingga itu merupakan bukti ketelusuran. Ya. Ini hal yang dirubah. Jadi apa yang mau standar itu prinsipnya, apa yang dijalankan itu yang ditulis. Oke. Kemudian apa yang ditulis itu dijalankan. Oke. Kita lakukan review, bener nggak yang dijalankan ini, supaya produknya nanti hasilnya sesuai dengan standar. Iya, Kalau sama memang tidak sesuai, kita harus melakukan yang namanya adalah evaluasi. Apa yang harus kita lakukan supaya tidak menjadi produk gagal misalnya. Oke. Ya, kita yang pertama adalah budaya menulis. Oke, baik. Itu saya yakin Pak Ashari ada sistem manajemen mutu, ada produk. Pak Ashari ini punya yang namanya pedoman mutu, membuat bagaimana prosedur itu bisa dikerjakan oleh orang lain, bagaimana instruksi kerja, misalnya manual alat dan sebagainya itu ditulis, kemudian bukti kerjanya direkam, itu mesti ada. Oke. Lah budaya inilah yang membuat seolah-olah kok Ribet ya? ribet ya. Tapi saya bilang kalau itu sudah bisa dijalankan dengan bagus, itu adalah keuntungan ke depan. Sehingga siapapun yang akan bekerja di situ bisa tertelusur pekerjaan. Oke, jadi budaya masyarakatnya yang harus dirubah ya. Iya. Kalau untuk ngurus untuk bisa menjadi sistemnya ber-SNI, produknya ber-SNI, itu prosesnya seperti apa sih Bu? Prosesnya sih sebenarnya kalau perusahaan sudah bisa menyusun dokumen Yang seperti Ibu sampaikan tadi. sendiri, Ah, itu tinggal perusahaan kemudian lihat nih di SNI-nya ada nggak ya, gitu kan? Itu kalau ada SNI-nya, kalau sistem mutu langsung aplikasi Oh gitu. ke lembaga tertentu. Oh. Misalnya jadi ada memang harus mengurusnya ke beberapa lembaga ya? Enggak, Oh enggak? enggak. Kalau Bapak ini kebetulan karena produknya adalah mesin, Iya. itu ada di Teknik. Balai Besar di Balai Besar bahan dan barang teknik di ya. Bandung, di bawah Kementerian Perindustrian, LSPro-nya maupun LSSM-nya. Oke. Tapi kalau batik nih, batik ini ada di Jogja, Oke. di Balai Besar Kerajinan dan Batik. Oke. Jadi- Jadi ke sana dulu. Jadi ke sana ngurus. Oke. Ngurus untuk mendaftarkan. Iya. Yang harus Aplikasi. mereka bawa apa, Bu? Yang membawa mereka bawa adalah dokumen, misalnya nih, Iya. surat izin usaha, Oke. surat permohonan, tanda daftar industri, gitu ya Pak ya, antara Iya. lain. Normatif lah. Nah, Hmm. itu kita minta, kita ajukan Sampaikan. ke balai besar kalau untuk Iya. kerajinan dan batik. Misalnya produk batik tertentu yang di Jogja yang sudah ber-SNI antara lain batik apik, Oke. ya, Iya. apik batik. Nah, itu mereka mengajukan ke balai. Aha. Kemudian setelah mengajukan ke balai akan melakukan yang namanya pengkajian permohonan. Pengkajiannya dalam bentuk apa? Hanya sekedar administratif? Di desk review. Oh, di distrik. Ya, Oh, oke. kalau belum lengkap, tolong Oke, dilengkapin. lengkapin dulu. Oke. Nah, Jadi ya secara kan? administrasi dulu nih ya. Ya. Oke. Terus di balai juga akan melakukan kegiatan di lembaga sertifikasi produk. Maksudnya ya, bukan balai ini sebagai lembaga sertifikasi produk. Mereka akan melakukan audit tahap 1.
Apa yang dilakukan di audit tahap 1? Masih desk review biasanya. Kalau ada kekurangan dokumen dan sebagainya. Kalau tadi kekurangan tadi di administrasi, kalau Iya. ini kekurangan dokumen. Dokumennya oke. Oh, belum dilakukan audit internal. Oh. Tolong deh lakukan audit internal. Oke. Karena persyaratan untuk memperoleh sertifikat ini, mengajukan sertifikat antara lain sudah melakukan audit internal dan sudah melakukan tinjauan manajemen, Pak ya. Dan itu dilakukan sendiri oleh Perusahaan. yang mengajukan tadi ya. Iya. Oke. Pada prinsipnya itu SNI itu targetkan sendiri, lakukan sendiri, evaluasilah sendiri. Nah, seperti itu, Pak. Oke. Intinya nggak boleh malas kalau pengen kedepannya enak. Tapi memang iya ini tadi budaya menulis Iya, memang iya, harus benar-benar Menulis. dirubah. Menulis, Ya. mencatat dan berdata ya. Iya. Basisnya kembali lagi kepada data. Oke, baik. Terus Tadi- setelah Bapak tadi Mhm. seperti itu Sudah audit tahap tadi? satu, Mhm. mesti ada audit tahap 2. Datang ke lapangan Dari balai. dari LS Pro. Oh, dari LS Pro. oke. Lembaga balai ini sebagai lembaga Lembaganya. sertifikasi Oke, produk Baik, ya. yang sudah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Oke, mereka kayak survei ke lapangan gitu ya. Iya. Oke. Jadi LS Pro-nya, lembaga sertifikasi produk pun harus sudah diakreditasi. Oke. Dan itu di balai ada, sudah tersedia. Maksudnya sudah Ada balai Ada, ya? di balai-balai di bawah Kementerian Perindustrian biasanya mereka ada komoditasnya masing-masing. oke, dan sudah tersertifikasi ya. Terakreditasi kok, oleh sertifikasi. Komite Akreditasi Nasional. Oke. Nah, ini yang akan datang ke perusahaan Bapak Akan Ibu. ke perusahaan datang. Apa yang mereka lakukan di sana? Di sana mereka mencocokkan, bener nggak Oh, apa yang ya. tertulis Ya. itu memang bisa menjamin produknya ini berstandar nggak? Nasional Indonesia. Oke. Ya, berstandar SNI nggak? Ya. Ya kan Pak? Betul. Ya. Oke. Terus dari situ sistemnya udah beres, oke. Mhm. Ada lagi pengambilan contoh. Contoh produk. Oke. Kalau Bapak ini mesinnya akan diuji oleh B4T ya Pak. Iya. Setelah sistemnya oke, audit Audit. sistem itu skemanya sistemnya oke. Audit yang kedua oke. Pengambilan contoh hasil uji contohnya juga sudah oke. Mhm. Ini akan dievaluasi. Oke. Kalau oke, maka terbitlah sertifikat Berhak menempelkan SPPT SNI. Oke. Itu masa berlakunya biasanya 4 tahun. Ini untuk sistemnya dulu ya, Bu ya? Untuk Ini langsung Oh, produk. produknya ya? Yang produk. Oke. Nah, makanya di tempat Pak Asari ini berhak menempelkan SPPT SNI dengan SNI 1702D1 2006 ya, 2016 ya Pak ya. Nggih. Iya. Berlaku 4 tahun. setelah itu? Tapi setiap tahun dalam ini akan ada kunjungan. Oh, oke. 2 Oke. kali dalam waktu 4 tahun ini akan ada kunjungan Iya, ke perusahaan, surveillance namanya, kunjungan pengawasan. Bahwa produk yang dihasilkannya memang sesuai dengan standar sistem yang Oke. yang dijalankan pun sudah sesuai dengan standar. Sama dengan apa yang kemarin disampaikan Laporkan. gitu Iya, ya. iya, Takutnya karena mau nyurus SNI diberesin semua, setelah itu bubar. Iya. Takutnya makanya setiap tahun harus dievaluasi gitu ya. Iya, 2 tahun, Gimana, Pak Imam? 2 kali setahun, 2 kali dalam 4 iya. Kira-kira ada nggak yang curang-curang nakal gitu? Ada juga. Oh, ada juga. Ada juga, tapi Tapi kan lebih rugi. kepada ketidaksengajaan sebenarnya. Oke. Karena sistemnya jadi nggak jalan. Kalau kan sistem operasinya itu kan harus berjalan. Ada supervisi, Iya. direkam, Iya, ditulis iya. enggak. Iya, Ini iya. dicek nih. Hmm. Misalnya ini tadi tebal ya baja yang digunakan. Oke, berapa? Berapa? 0,8 mm. Ya bener nggak? Oke. Tapi kalau dari marketingnya tadi pembeliannya di awal sudah 0,5, Nah, ini. itu kan harusnya tidak diterima. Oke. Jadi sejak awal, jadi SNI itu bicaranya menyeluruh dari awal hingga marketing, dari pembelian hingga Sampai marketing. selesai. Tapi gini, Gimana, Pak SNI itu Asari? ribet di kata-kata, sajane mudah diimplementasi. Oh ya, Iya. ini sebagai pelaku langsung ya. Iya. Ribet nih, suruh ngrungokke bla 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 alah pening. Tapi ternyata kalau dilakukan alah cuma gini toh akhirnya kan gitu. Iya. Oh gitu, itu juga yang dilakukan. Dulu awal juga gitu, Pak. Oh lah, Aku nih pening. ngomongin SNI ini. Bingung, kehadiran BSN waktu itu kami dibina BSN itu sampai 5 kali kedatangan saya nggak paham-paham. Tapi begitu Kenapa, Pak? paham itu langsung bisa berubah semua dan BSN tercengang.
kapan Ternyata? berubahnya gitu. Apa Karena ya itu tadi budaya, wah dijelaskan panjang lebar gitu toh Mbak. Tapi tetap dibinakan. Iya, Tapi iya. akhirnya begitu paham, cepat sekali berubahnya. Enggak pakai sulit. Jadi sebenarnya makanya kenapa ada sekolah itu banyak prakteknya, anak-anak kadang lebih cepat nangkep ya, Ya. daripada teori gitu ya. Nah, cuman Oke. ya itu tadi yang paling agak butuh perhatian tuh habit sing Sing kerjakan tadinya- dah selesai. Nah, ini kerjakan dah masih ada tugas nulis kan gitu. Oh iya, iya. Iya. Ini sebagai bukti bahwa sistem manajemen waktunya berjalan. Oke. Siap. Tapi jangan takut, ada badan yang membina kalau memang kita mau mengajukan dan kita belum paham. Artinya tidak terus. Atau boleh misalkan datang macam ke kami nih. Iya, iya, iya. Kami kan sudah melakukan. Ya. Ada dua temen ya yang datang ke kami. Aku pengen SNI deh. Iya. Langkah-langkahnya gimana? Seperti ini. Bahkan sampai ada yang temen itu saat bangun workshopnya itu Iya. ngundang saya untuk melihat sebaiknya kamu alurnya ke sini. Nah, gambarkan seperti ini, silakan seperti ini. Maka saat diajukan itu cepat sekali. Jauh lebih cepat beliau daripada saya. Kalau saya pertama ngikuti spending kan gitu. Tapi Terlalu beliaunya banyak kan teori begitu, yang- iya. Begitu iya. kami jelaskan dengan bahasa kami justru Ya. lebih simpel gitu. Oke. Nah, Jadi secara prinsipnya Pak, Iya. apa yang dilakukan itu ditulis, Iya. gitu ya? Yang kurang dievaluasi, Evaluasi. besok dilakukan pembenahan. Udah. intinya cuma itu sebenarnya. Iya. Cuma Itu yang masyarakat menjamin. sudah mindsetnya udah ribet masih Iya. gini. Itu yang menjamin kualitas produk itu akan terjaga karena terkontrol oleh sistem. Oke, baik. Pak Imam, mendengar apa yang sudah disampaikan Pak Ashari sebagai pelaku, kemudian dari masyarakat standarisasi juga sudah menyampaikan, masih banyak masyarakat yang enggan gitu. Kalau menurut Pak Imam sendiri gimana nih? Apa yang harus dilakukan teman-teman di DPRD kira-kira? Ya saya kira yang paling penting menurut saya ya, ini kan persoalan mindset. Mindset di para pelaku usaha itu. Jadi bagaimana merubah mindset mereka ya. Bahwa sebenarnya kalau usaha yang mereka lakukan itu sudah berstandar ya, SNI gitu ya. Itu mereka akan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar ya, daripada yang mungkin mereka lakukan sekarang ini. Jadi saya kira kita akan dorong terus ya, dinas, Perindak untuk melakukan sosialisasi semacam ini. Jadi walaupun saya kira tidak mungkin semuanya ya, tapi saya kira mungkin dinas itu kan sudah punya data-data gitu. Perusahaan atau bukan perusahaan, tapi usaha-usaha sebenarnya sudah bagus jalannya lah. Tinggal mereka didorong saja. Mungkin butuh menghadirkan Pak Ashari, titik untuk menyampaikan bahwa ini sebenarnya tidak sulit. Iya. Walaupun sebenarnya memang butuh modal saya kira Pak ya. Karena tidak bisa gratisan gitu toh. Iya. Kan butuh bisa berubah mindset, kan juga saya kira ada perubahan materi mestinya, ada konspeksinya gitu. Misalnya kalau mesinnya belum standar kan mestinya harus diganti mesinnya. Kalau tempatnya belum standar kan mestinya diberesi dan sebagainya. Artinya memang itu konsekuensi dari, tapi saya yakin ya kalau mereka sudah ber-SNI otomatis ya dari sisi kelasnya itu sudah naik gitu. Dan otomatis omsetnya juga akan naik gitu. Mungkin yang sebenarnya tembusnya lokal DIY bisa tembus nasional kalau sudah ber-SNI. Jadi saya kan mendorong teman-teman dinas untuk sesering mungkin ya melakukan sosialisasi dan sekaligus dampingi, didampingi mereka itu. Jadi kalau mungkin karena membayangkan sulit bagi orang masyarakat awam itu, masyarakat banyaknya itu sudah membayangkan sulitnya tuh. Jadi begitu saya membayangkan. Saya pribadi mungkin membayangkan repot gitu. Tapi ternyata Pak Ashari enggak juga. Meskipun 5 kali didampingi juga masih mumet ya Pak Ashari ya. Tapi gini, kaum industriawan itu akan lebih tertarik manakala mereka melihat bukti bahwa produk yang beresensi itu menjadi prioritas belanja negara. Oh iya. Artinya apa? Apalah artinya produk ber-SNI kalau negara tidak mendorong agar belanja negara itu membeli produk-produk yang ber-SNI kan itu. Karena di luar sana itu banyak sekali justru produk-produk yang dalam tanda petik kualitasnya tidak berstandar nasional Indonesia justru malah menjadi komoditas belanja dari pemerintah kan itu. Jadi harusnya ada regulasi yang
Kalau misalkan dari Pak Dewan itu ya nek cara aku bodone gaweno undang-undang lah kalian kalau misalnya mau belanja Belanja. mesin atau alat-alat itu ya belanjalah Yang produk sudah- nasional yang sudah ber-SNI. Nah, misalnya seperti itu. Hmm. Nanti kaum industriawan kaya-kayane lho ora usah dioprak-opraki Ya, pasti pada moro. ngurus ya. Karena apa? Manfaatnya terasa gitu. Oke. Nah, itulah minta ke Pak Iya. Dewan untuk masuk ke area itu. Oke. Jadi sejauh Jadi ini masuk di regulasi. gitu. iya, Iya. untuk regulasi. Iya. Artinya seperti kalau Ini misal tantangan kita. boleh tuh Pak buat masukan ya. Kita Iya, ngobrol di sini kan saya jadi kira akhirnya bisa, ada bisa. masukan ya. Betul. Nah, kalau tidak pemerintah yang melindungi kami, emang kami itu siapa kan gitu. Iya, betul. Kalau kedepannya tidak ada jaminan untuk beli di kami, Iya. ya kan istilahnya gitu ya. Namanya juga orang berproduksi kan emang harus keluar barang, Harus nanti keluar. kita produksi lagi gitu kan ya. Termasuk yang di Kanab itu kan TKDN-nya udah 40% kan itu. Jadi sakjane itu juga bagi pemerintah sudah menjadi pertimbangan. Harusnya ya Pak ya. Oke. Tapi yang terjadi saat ini curhat boleh loh Pak Asari. Masih banyak yang rumah sakit milik pemerintah itu belanjanya punya Thailand. Oh gitu. Iya. Masih banyak. Padahal Malah secara banyak sekali. secara mutu Ya kami bisa disejajarkan. Harga lebih Iya. harga lebih bersahabat. Iya. Ya jelas lebih murah wong nggak kena ongkos kirim dari sono ke Betul sini kan. tidak kena pajak. Tidak Nah, kena pajak. gitu. Pajak masuk kan? Iya. Oke. Import. Oke, baik. Ya. Keuntungannya lagi dekat dengan produsennya. Ya, Walaupun kalau ada trouble sangat Bisa dekat, calling. tidak biaya tinggi kan ya, gitu. ya, bisa calling dengan layanannya juga prima. Cuma Karena sayangnya saya menerapkan 37001, Bu. artinya SNI ISO 37001. ini apa lagi, Pak? Di PT Harimukti Teknik menerapkan SNI ISO anti rasuah, anti suap. Oh, oke. Itu sayangnya atau Kok sayangnya sih Pak? Alhamdulillah ya. Sebentar. Saya Kok jadi nggak sayangnya? tahu malah. Bentar. Kok sayangnya kenapa? Justru Alhamdulillah. bagus kan Oh, Pak? Artinya kan alhamdulillah, ya. Oh, alhamdulillah. alhamdulillah. Saya rubah alhamdulillah, Pak. Bentar, Pak. Kok sayangnya kan saya jadi tanda tanya nih ya. Kok sayangnya gitu? Artinya Ya kenapa? alhamdulillah. Alhamdulillah dong. Menerapkan SNI ISO 37001. Berarti mendukung untuk tidak adanya korupsi, Iya, gratifikasi dan yang lainnya betul. kan? Gitu. Oke, baik. Nah, apa sih itu sebenarnya ISO berapa tadi? 37001. Aha. Ya, saya cuma pengen membawa energi positif dalam transaksi aja. Oke. Kalau saya sebagai umat beragama, aku cuma pengen mencari halalan thayyiban. Oke. Nah, sebagai pembeli juga biar dapat barang yang berkualitas tapi Ya. barokah karena apa? Tidak melalui Ya. suap menyuap. Ya, Nah, ya. secara hukum ben ra nganggo baju oranye kan gitu. Oh iya. Kayaknya enggak deh jualan mesin harus pakai rompi oranye gitu. Wah, nggak asik ya kayaknya. Enggak asik. Oke. Nah, ini luar biasa, Mbak. Iya. Dan Pakai sistem manajemen mutu anti penyuap. Iya. Oh, ada juga ya itu Ada, ISO-nya ya. ada. SNI ISO 37001. 37001. Oke, baik. Pak Imam, Ya, ya. boleh tanggapannya dong untuk apa yang sudah disampaikan? Salut, Ya, saya Pak. kira jadi kalau urusan pengadaan ya, itu Hmm. kan sepenuhnya dinas. Ya kami mendorong, Ya. kita dorong aja nanti mungkin itu bagian ini yang kita awasi gitu. Hmm. Sejauh mana ya pelaksanaan APBD itu Iya. dalam hal pengadaan barang modal dan seterusnya itu rekanan yang digunakan itu ya teman-teman yang sudah ber-SNI. Oke, baik. Saya kira itu sih ya. Karena kan kita posisinya dalam posisi pengawasan itu Iya. bukan pelaksana. Iya, Kalau iya. pelaksana sepenuhnya teman-teman di OPD kan gitu. Berarti ini saatnya untuk mengawasi. kan ya, Pak? Iya. Iya, berarti ini saatnya untuk mengawasi teman-teman di OPD ya, untuk pembelanjaan negaranya misalnya nih, untuk pembelanjaan daerah nih, karena Iya. kalau urusannya dengan DIY ya. Ya, saya kira kalau itu kan biasanya Hmm. kita melakukan rapat kerja itu Oke. ya bisa jadi memang kita mungkin kunjungan ke lapangan, melihat data-data atau bisa jadi kita mendapatkan masukan gitu ya. Masukan dari masyarakat, oh ternyata prakteknya seperti ini bagaimana gitu. Oke. Ya. Maksudnya saya kira ini hal yang baru bagi saya yang Iya. disampaikan Pak Asari ini. Oke. Karena dengan ngobrol begini jadi Pak Imam jadi paham ya bahwa oh ternyata Iya. ada juga yang seperti ini Ah, dan beliau mengurusnya secara mandiri. Apa sih istilahnya? Mandiri. Ya, Pak? Mandiri. Karena itu tadi begitu ada SNI ISO itu kami dikabarkan, ya iya saya siap untuk ngurus itu gitu. Karena Oke. di baju marketing kami juga akan tertulis Iya. no tip kan gitu. Oh,
Oke, sih. Iya, Baik, dan baik. di surat Saya penawaran boleh tanya ada ke Pak Boleh, Heri ya. boleh, Pak boleh, Heri, boleh. Erlin gitu. Dulu ngurus awal sampai selesai berapa biaya yang dikeluarkan? Nah, ini juga. Jadi penting ini, Pak. Ya, sebentar. Sebelum dijawab nih ya. Pemirsa kalau kita berbicara mengenai SNI, kadang-kadang nih ya dari sebagian besar masyarakat mengatakan selain ribet, dan ternyata tadi sudah disampaikan bahwa Pak Ashari katakan, Bu Titi katakan nggak ribet kok. Jalanin aja, nanti akan ada pendampingnya gitu ya. Iya. Kemudian yang kedua, saya yakin ini pasti urusannya adalah dengan uang. Nah, iya. Berapa sih sebenarnya yang harus kita keluarkan Mm-mm. supaya produk kita ber-SNI, supaya proses produksi kita ber-SNI, ada manajemen mutu dan segala macam. Jadi tadi pertanyaannya sudah disampaikan dan diwakili oleh Pak Imam malah ya. Oh, saya belum. Tapi nggak apa-apa Pak, saya senang malah ini ada. Nah, Gimana gini. Pak? Besar kecilnya itu kan bergantung dari sisi mana kita melihat kan Oke. gitu. Sebagai satu contoh aja, kemarin itu kami sertifikasi 3 item mesin itu cuma kena satunya 6 juta kok. 3 item mesin. 3 item itu satunya cuma 6 Oke. juta, cuma artinya cuma kena 18 juta. 18 juta itu berlaku nanti 4 tahun kan Oke. itu. Terus mahalnya di mana kan gitu. Dibanding nanti Dibanding nanti. Keuntungannya. keuntungannya. Oh, lah iya. Lah Jaminan iya. utang. Jadi Cakep, ya. Iya. Karena gini, yang namanya SNI itu adalah harga diri sesungguhnya. Ya. Ketika kita transaksi, biasanya kami tanya, Bapak sudah paham tentang SNI ya, atau Ibu sudah paham tentang SNI? Saya tahu, ya kalau sudah paham berarti inilah produk ber-SNI. Artinya kita tidak lagi berbicara tentang kualitas produknya, tentang tanggung jawab saya sebagai produsen, tentang tanggung jawab sebagai garansi kan gitu. Tapi lebih cepat membicarakan tentang masalah harga kan gitu, Oke, Pak. ya, Karena ya. ketika sudah itu SNI, enggak usahlah bicara tentang kualitasnya, Kualitasnya. tanggung jawabnya, garansinya, karena semua pasti tercover di sini. Oke, baik. Artinya tidak hanya pelaku usaha yang diedukasi, masyarakat pun juga harus diedukasi. Oh ya harus. Iya. Kadang kan mereka gini, itu mahal nggak usah lah. Ini aja nggak SNI juga nggak apa-apa yang Tapi penting kita ada bisa juga pakai. konsumen rumah sakit yang bilang, aku ora butuh SNI yang penting duitku cukup. Itu kan? Ada juga. Nah, itu yang saya maksud Bapak, Iya. maksudnya gitu. Tapi yang seperti itu kan apa ya? Ya cukup saat itu, tapi Ya. untuk 1-2 tahun kemudian kamu harus keluar uang lagi, Iya, kan iya, gitu. iya. Sementara ketika ambil ini minimal 1 tahun penuh, nggak usah ngude-ude itu jenengan investasi ini tidur aja nyenyak, nek ono nilai rusak tanggung jawab saya. Itu Oke. kan minimal itu. Betul, betul, Nah, gitu. betul. Nah, sementara ada kualitas itu terjamin gitu. Ya, masyarakat memang harus diedukasi Iya. untuk itu ya. Kok masyarakat ini yang instansi aja juga harus diedukasi, Pak ya? Harus. Iya. Buktinya tadi ada satu instansi yang juga ngomongnya kayak gitu. Hmm. Oke, saya ke Bu Titi. Bu Titi sebenarnya pengurusan SNI ini adakah yang wajib atau tidak sih? Gini. Kalau Pak Ashari kan secara sukarela ya, beliau Iya, saya iya, kepengen iya. nih gitu. Iya. Jadi SNI itu ada 2 jenis. Hmm. Secara prinsip Oke. standar itu sukarela. Oke. Tapi karena kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan hidup bisa menjadi wajib. Contohnya, Oke. SNI wajib itu SNI ban mobil kendaraan. Oh iya. Itu SNI-nya wajib. Oke. Jadi produsen tidak bisa memasarkan produknya di Indonesia jika atau tidak produknya tidak memenuhi persyaratan SNI. Air minum dalam kemasan itu Iya. juga SNI. wajib AMDK. Oke. Produsen tidak bisa memasarkan produknya diperdagangkan di Indonesia kalau tidak memenuhi persyaratan sesuai SNI. Oke. Hanya 2 itu yang wajib. Oh, Banyak. banyak. Jadi di Tapi Indonesia kalau Pak Ashari produknya Pak Ashari nggak wajib, Bu? belum. 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 Jadi jumlah SNI di Indonesia ini per Agustus 2021 ini adalah sebanyak 13.651 SNI. Tapi itu ada wajib, ada tidak. Oke. Kementerian Perindustrian per Agustus 2021 sudah menerbitkan sekitar 5.000 berapa SNI. Dari 13.000 itu, Iya. artinya masih banyak yang belum ber-SNI. Enggak, itu Kementerian Perindustrian Kementerian aja Perindustrian. Oh ada iya, 5.000. iya. Oke, belum 5.000. kementerian yang lain ya? Kementerian yang Oke. lainnya. Oke. Jadi yang misalnya nih
ada Kementerian Pertanian, Ada kesehatan. ada kesehatan, itu bisa saja mereka menerbitkan Oke. SNI, Iya, iya. ya kan? Iya. Kemudian dari jumlah 13.000 itu ada 238 itu merupakan SNI wajib. Oke, yang tadi salah satunya sudah disampaikan ya. AMDK, Oke, iya, iya. ban mobil kendaraan, Iya. Kalau makanan mainan itu, anak, Mhm. Indomie Pak, Makanan-makanan ya, Iya, berkemasan. iya. Oke. Nah, sekarang kalau atau mie instan itu antara lain harus SNI-nya SNI wajib. juga. Ada tulisannya SNI memang di sana. Kendalanya kita kan sekarang ngomongin ke UKM dulu ya Bu, di lingkungan DIY dulu ya. Ah, Untuk masyarakat pelaku UKM, ah, apa yang harus mereka lakukan? Kalau tadi seperti Pak Asari dia sudah bentuk UD ya. ya. Kemudian setelah itu naik dia jadi PT dan segala macam. Nah, ini yang masih industri kecil perlu juga kah ber-SNI? Untuk industri kecil, dia bisa mendaftarkan saat ini dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, itu mereka bisa mendaftarkan NIB. Oke. Dan NIB itu bisa berlaku sebagai SNI Oh. sambil nanti dia dibina, Iya. namanya SNI Bina UMK. Oke. Dia akan dibina oleh Badan Standarisasi Nasional Oke. untuk memperoleh SNI-nya. Oh, sampai memperoleh SNI ya. Sampai memperoleh Artinya SNI-nya. yang sekarang harus dilakukan oleh para pelaku UMKM, apapun itu ya, entah Iya. itu craft, entah itu makanan, apapun ya, kerajinan Iya, iya, gitu iya. ya. Itu harus punya NIB dulu. NIB dulu. Baik. itu gampang banget Mbak. Nah, gimana Pak Imam? Bisa Kalau disampaikan? ini kan gampang gitu. Artinya asal kita datang ke OS, mall gitu ya. ya. OS layanan itu biasanya mereka langsung bisa langsung keluar Dapat ini ya. ya NIB-nya. Oke, semudah itu kah? Iya. Tapi tetap harus ada tanda daftar. Iya, Ya, ya. ini sebenarnya dan ada sebagainya itu Oke. harus dipenuhi. Oke, baik. Nah, nanti NIB itu saat ini bagi industri Iya, kecil iya, menengah, iya. industri kecil, Mm-mm. mikro kecil bisa digunakan untuk sebagai pengganti SNI maupun sertifikasi halal. Oh. Sambil mereka nanti ngurus Oke, oke. untuk Dan- sertifikasi halal ada Iya. yang namanya program Sehati dari Iya. Kemenak. Iya. Itu juga Kementerian Agama itu juga mereka bisa mengajukan diri untuk dibina sampai diperoleh sertifikasi halal. Mhm. Karena industri makanan minuman itu kan prioritas nih. Iya. Sampai tahun 2024 mereka harus mempunyai sertifikasi halal. Mhm. Persyaratannya ada di dalam program Sehati Kementerian Agama, BPJPDA. Oke, baik. Nah, Jadi kalau itu itu yang ada harus dampingannya dilakukan. dari dinas ini. Gimana, Pak? Artinya ada program backup ya Iya, untuk iya. warga DIY Iya. yang mau mensertifikasikan halalnya itu. Kita kalau nggak salah ada anggarannya gitu. Nah, Oke, ini adalah support penganggaran dari Itu salah satu DPRD. support kami di Tak catat DPRD kalah. itu. Dicatat. Berarti next bisa jadi akan ada support untuk minimal ini ya, subsidi lah ya untuk SNI lah untuk para Saya pelaku kira usaha. kalau pengen bangkit UMKM memang harus seperti itu. Begitu ya, Pak, ya? Iya. Harus di samping ada program pendampingan, juga mungkin ada subsidi gitu. Oke. Nah, mungkin bagi di Pak DSN Asari, itu sering ada program Ada, juga ada, katanya dari gitu. Iya. Dinas Perindustrian Perdagangan DIY juga ada. Ada ya? Ada program pendampingan, pelatihan, sosialisasi ada. Ke sana ya. Ada. Oke. Prinsip dasarnya itu cuma mau apa nggak mau gitu aja sih. Gitu ya? Iya. Iya. Oke. Jadi gimana Pak Asari untuk membuat masyarakat pelaku usaha mau mengurus SNI ini tadi? Itu tadi kalau yang paling gampang kalau misalkan ini ya melihat pertumbuhan misalnya teman yang dulu Hari Mukti Teknik segitu terus pertumbuhannya segini Iya. apa yang mendasari nah terus tahu nah terus seperti yang tadi saya sampaikan ke Pak Dewan tadi Iya. ada support bagi UMKM agar yang ber-SNI itu menjadi prioritas belanja negara misalnya Ada atau, regulasinya lah ya. ada regulasinya. Nah yang kedua itu asal dia tahu fungsinya SNI bahwa SNI itu memudahkan sehingga kita jadi pengusaha itu ya orang menjadi pengusaha yang harus angrem di kantor terus kan nggak bisa pergi-pergi karena nek tak tinggal pergi rasi tadi kan gitu kan. Iya, iya. Autopilot Pak ya. Iya. Autopilot ya. Oke. Nek misalkan tahu bahwa dengan SNI itu menjadikan kita lebih bebas, kita lebih bisa berkreasi di mana tempat karena Iya. yang ini sudah terstandar bisa Iya. tak tinggal pergi, Iya. saya bisa berkreasi di sini Iya. lagi kan Iya. itu maka mereka akan punya semangat.
Oke, seperti Pak Ashari ini juga udah perusahaan udah jalan sendiri karena beliau sudah punya hobi sendiri yaitu masak. Bodoh amat udah. Iya kan perusahaan jalan sendiri pokoknya saya masak gitu. Beliau akhirnya bikin warung gitu ya. Itulah Iya, bisa. pengen nasi biryani, nasi mandi, nasi kapsah. Masakan Timur Tengah beliau jagonya. Masakan Timur Tengah. Jadi Ya. yang perlu saya menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh Pak Ashari ini. Yang perlu bagi UMKM Iya. itu komitmen. Ya, Oke. Komitmen untuk menerapkan standar. Oke. Tapi sebelum ke komitmen menerapkan standar, dia juga harus komitmen dulu dengan produk yang dihasilkan. Ya. Takutnya sekarang tahun ini dia hasilkan ini, besok pandemi dia bubrah hasilkan apa lagi. Kan jadi bingung, Bu. Jadi komitmennya sebelum ke SNI mungkin komitmen produk dulu kali ya. Oke. Karena Bu, cita-cita, Hmm. harapan, semangatnya besar juga gitu. Iya. Karena kalau pengennya gede emang harus Ya harus, Iya, memang. harus ada komitmen dan mimpi ya Pak ya. semangat mimpi yang gede gitu. Iya. di Hari Mukti Teknik itu ya mimpinya ya kemarin tuh targetnya itu di tahun 2020 itu ada 500 anak-anak muda yang berkarya di sana. Masya Allah. Tapi karena begitu pandemi ya siapa Ya, yang ya, tidak ya, itu Jadi ya. bertahan dulu Pak. Ya, ya. Tapi mimpi tetap menggantung Tetap ada. di sana. Oke, mudah-mudahan segera berakhir jadi endemi ya Pak ya. Jadi Yes. semuanya bisa berjalan dengan lancar. Kemudian tadi kan ada SNI yang memang dia wajib, ada SNI yang sukarela seperti yang dilakukan oleh Pak Ashari. Kalau yang wajib Bu, ada sanksinya nggak sih Bu kalau misalnya itu tidak? Kalau jadi gini, untuk yang SNI yang wajib itu perdagangan, Kementerian Perdagangan melalui dinasnya dia biasanya akan melakukan beberapa pengawasan. Oke, Pengawasan berkala. oke. Bahkan bukan hanya perdagangan, beberapa masyarakat pun akan melakukan pengawasan. Nah, mereka melakukan pengawasan, lah ini nanti dia kalau tidak menjalankan itu akan ada sanksi administratif sampai sanksi pidana. Oh, sampai ke pidana? Sampai ke pidana. Nah, sekarang kalau ban, misalnya Ya, ban ya. mobil Ya. yang digunakan tidak ber-SNI, menimbulkan kecelakaan. Iya. Itu penumpang mobilnya boleh melakukan Oke. Plan. Ya. Benar. Nah, tadi dikatakan ada usianya 4 tahun ya, Bu ya? umur Macam-macam ya, umur SNI SNI-nya ya? rata-rata 4 tahun. Rata-rata. Iya. Setelah itu yang dilakukan apa, Bu? Harus Sertifikasi. mengeluarkan uang lagi? Non sewu? Iya, Tetap ada ya? iya tetap ada. Oke. Tetap ada. Katakanlah sekarang kita Mbak ini minum AMDK, Oke, air oke, minum oke. dalam kemasan ya. Iya. Kemudian air minum dalam kemasannya itu menyebabkan kita sakit Mm. atau menyebabkan kita ada sesuatu meninggal Iya, dan iya, sebagainya. Kita boleh melakukan hal pidana. Tapi ini sebenarnya yang di meja kita ini air minumnya tuh sudah ber-SNI loh ini tadi Sudah, hanya sudah labelnya ber-SNI. aja Iya, yang iya, kita iya. Memang copot. ini udah ber-SNI ya? Coba tak cobanya ya, Bu. Sudah bisa sebenarnya hanya untuk ini aja kamuflase, beliau haus sebenarnya. Oh, gitu ya. Oh, kayaknya udah SNI deh itu. Sudah SNI ya? Dari rasanya sudah SNI ya? Oke, baik. Jadi sebenarnya ada ininya ya, ada sanksinya gitu ya. Ada. Nah, ada sanksi pasti juga ada penghargaan yang diberikan. Nah, ini kan sebenarnya untuk mereka selain payung atau regulasinya yang harus jelas ya Pak. Berarti harus ada apresiasi nih ya Iya, untuk iya. mereka. Ada nggak sih Bu apresiasinya itu? Kalau apresiasi dari BSN bagi penerap SNI yang komitmennya bagus, dikasih SNI Awards. Oh, ada? Contohnya Pak Oh, Pak Ashari Ashari juga dapat sudah. Iya, 4 tahun berturut-turut. 4 tahun berturut-turut. Iya, dapat SNI Award. Padahal Bapak kan dari tahun 2016 ya? Baru Kan mulai ber-SNI. 20 kemarin nggak ada SNI Award. Ya, Jadi 17, 18, 19 19, 21. Dapat beliau. Oke, apa yang dinilai dari situ? Kan Bapak baru mulai ber-SNI di 2016 kan ya? Iya. Kemudian di tahun 2017 sudah bisa dapat SNI award. Awards. Karena komitmen beliau dalam menerapkan SNI luar biasa, menerapkan standar di Oh, perusahaannya. oke. Dan itu dinilai. Ya. Oke, Bapak. Apa yang ingin disampaikan kepada Pak Ashari dan masyarakat? Ya, saya kira kita memberikan apresiasi ya yang sangat tinggi kepada pelaku usaha yang sadar SNI. Ya. Ya, dan memang hasilnya sudah beliau rasakan saya kira ya, dari sisi peningkatan omset dan seterusnya gitu. Yang kedua tentu ya kami menghimbau kepada pelaku usaha ya untuk bercita-cita besar agar usahanya itu naik kelas ya. Iya. Salah satu langkahnya itu dengan
bagaimana usaha mereka itu ber-SNI gitu. Oke. Biasanya tentunya bersertifikat yang lain ya, yang Iya, iya, dibutuhkan iya, gitu. Kita dorong. Ini kalau soal pendampingan saya kira Dinas sudah sangat hafal bagaimana caranya gitu ya. Gitu. Jadi siap mendukung sosialisasi apapun terkait dengan SNI ya Pak? Siap, siap. Oke, baik. Tadi Pak Asari sempat menyampaikan bahwa satu produk senilai sekian, satu produk senilai sekian. Itu juga tergantung dari produk apa yang di SNI-kan ya? Di kami mesin laundry, jadi mesinnya Karena memang besar besar-besar. ya? Ya. Oke, baik. Nah, yang paling murah berapa sih Bu? Misalnya ada ya yang sudah apa namanya konsultasi gitu ke Mas Tan? Kalau Produk apa gitu? Kalau Mas Tan, ini kan kami hanya bisa mendampingi penyusunan dokumen, Oh, sosialisasi, Iya, 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 pelatihan, penting. Jadi kami mempromosikan antara lain adalah pentingnya penerapan SNI, Oh, gitu. pentingnya penerapan standar di masyarakat. Tapi mendampingi nggak sampai mereka akhirnya mendapatkan SNI? Ada yang sampai pernah saya lakukan beberapa tahun yang lalu di industri pelek di kota Jogja. Oh gitu. Iya. Itu juga nggak sebesar Pak Asari ya per ininya. Lebih besar dia. Oh lebih besar? Ya, Krypton tuh yang ada di kota gede. Betul ya, Bu? Iya 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 iya. Betul Bapak. Oke. Jadi industri pelek ini bahkan waktu itu sampai dia apa ya? Karena dianggap memproduksi belum ber-SNI adalah yang jadi apa? Meminta uang ke situ dan sebagainya. Dalam Kemud- rangka meminta uang? Karena Ya. itu wajib, Wajib kan? SNI-nya kan wajib. Gitu. Jadi di acara ke lah istilahnya. Iya. Terus Tapi pada dasarnya ini SNI itu sebenarnya kak listrik deh. Kenapa? Emang listrik itu merugikan? enggak kan? Enggak kan? Ya kita harus investasi lah, Iya, tapi iya, iya. tapi Tapi nggak itu bisa untuk menguntungkan. Iya. Karena dia untuk beredar dan sebagainya memang dibutuhkan Butuh itu. butuh Itu SNI. wajib. Pelek itu kan riskan. Iya benar. Seperti ban tadi ya. Kakak Iya. adik itu udah saudaraan harus SNI Iya. semua. Ya ini saya bilang waktu itu kami dengan Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi DIY itu juga mengadakan pendampingan. Oke. Di pendampingan sampai mereka memperoleh sertifikasi SPPT Kalau saya SNI. bisa bayangkan gini. Gimana Pak Ngurus Asari? SNI pada karo ngurus listrik. Ngurus SNI itu tidak akan lebih tinggi dari listrik yang kita pasang kalau industri ya. Kalau misalkan seperti kami di industri manufaktur. Ya. Jadi listrik berbiaya. Setiap bulan kita juga biaya. Dikeluarkan juga oleh perusahaan. Ya. Kenapa perusahaan mau mengeluarkan bayar listrik? Karena tanpa bayar listrik aku ra iso berproduksi, ra iso untuk duit kan itu. Iya, iya. Nah, SNI juga gitu. Saya akan apa namanya? Merasakan hal yang sama. Tidak bisa berjualan kalau tidak ber-SNI, apalagi SNI-nya wajib. Sebelum ber-SNI targetnya berapa itu Pak? Maksudnya penjualannya berapa? Masih kecil ya? Banget ya? Karena nilai uang waktu itu sama nilai uang sekarang beda. Oh, beda. Jadi saya nggak bisa bicara di situ. Oke, tapi setelah ber-SNI ya kan kelihatan ya penjualan dan segala macam. Iya, iya tuh Berasa sekali manfaatnya Pak. Tapi begitu pandemi tuh dulu gitu ya iya. Kita nggak usah ngomongin pandemi, semua juga begitu Pak. Terjun bebas Kalau semua. pandemi mah SNI mah nggak SNI sama Sama aja. aja. Oke, kita kan berdoanya supaya segera endemik gitu ya. Oke, baik. Bu Titi, ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan SNI ini supaya masyarakat tidak lagi enggak ribet, enggak mahal dan segala macam, karena ternyata biayanya juga tergantung apa yang dia akan SNI kan ya. Ayo mari kita bersama-sama bangga menggunakan buatan Indonesia, Oke. bangga menggunakan produk ber-SNI. Oke, baik. Itu. Pak Asari, ada yang ingin disampaikan ke teman-teman pelaku usaha dulu dong. Bangga menyediakan produk ber-SNI. Oke, udah cukup itu aja Pak. Itu aja. Kalau untuk masyarakat apa Pak? Masyarakat umum bukan pelaku usaha. Kalau masyarakat umum, cintailah produk-produk dalam negeri, cintailah produk-produk yang ber-SNI. Oke. Karena SNI adalah jaminan kualitas. Oke, jadi nggak usah perlu nanya ini kualitasnya gimana Pak, nanti layanannya seperti apa, kalau misalnya ada yang rusak saya harus telepon siapa, nggak perlu nanya Iya, begitu ya? iya. Intinya begitu ya? Iya. Oke, Pak Imam, monggo apa yang disampaikan sebagai wakil rakyat kepada Ya, masyarakatnya? Pertama kami akan dorong ya, OPD, terutama Perindak ya, bagaimana berbuat lebih banyak, berikan perhatian lebih banyak kepada UKM. Salah satunya adalah bagaimana mendampingi mereka. Nah, dan juga bila perlu ya, itu sebagian
biaya untuk pembuatan SNI itu bisa di cover oleh HPBD. Ada subsidinya Ada begitu subsidinya, ya. Oke, biar baik. masyarakat semakin merasa terperhatikan. Oke, baik. Dan pastinya juga akan ada regulasi yang jelas bagaimana jika produk-produk SNI yang dihasilkan oleh masyarakat di Indonesia itu menjadi prioritas untuk nanti pembelanjaan negara begitu ya. Ya. Khususnya untuk pembelanjaan daerah dulu lah di daerah istimewa Yogyakarta ya. Ya. Sudah ada Kanaba dan teman-temannya. Bapak sudah berapa meracuni positif teman-teman produsen untuk ber-SNI? 8. Sudah 8. Lanjutkan, Pak. 8 dalam berapa tahun nih? 4. 4 tahun ya? Oke, berarti tahun depan 2 lagi ya, Pak ya? Lanjut lagi loh. Kita kan doanya yang terbaik gitu ya. Iya. Dan beliau adalah menjadi pahlawan. Pahlawan Iya. pahlawan Betul. penggunaan produk dalam negeri. Nah, itu juga termasuk juga ibadah kan, Bu ya? Iya. Karena juga ikut mensosialisasikan ilmunya gitu ya. Oke. Pak Asari, sukses terus untuk Kanaba dan teman-teman ya. Mudah-mudahan semua bisnisnya lancar nanti kalau sudah ini ber-SNI. Ini yang warung juga ber-SNI, Pak. Kedepannya nanti akan ada apalagi produknya begitu ya. Iya. Oke, Bu Titi terima kasih untuk penjelasannya Sama-sama. mengenai SNI. Bapak, Pak Imam, matur nuwun. Terima Mudah-mudahan kasih. nanti bisa menjadi pembicaraan yang hangatlah di teman-teman DPRD Siap. supaya dapat hasil yang diinginkan seluruh masyarakat terutama pelaku usaha. Matur nuwun Bapak dan juga Ibu, sehat sedoyo untuk panjenengan semua. Dan pemirsa, sampai di sini obrolan kita terkait dengan sosialisasi mengenai standar nasional Indonesia. Bukan hanya helm yang SNI, semua produk kalau bisa SNI, dan marilah kita cintai produk-produk dalam negeri. Kalaupun memang produk-produk itu ada di daerah istimewa Yogyakarta dalam lingkup yang lebih kecil ya, karena kita hari ini ada di obrolan Serawung Karyo Bakul merupakan persembahan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta dan dari Rosin Hotel Yogyakarta, Presiden Suite. Saya Vira Maya dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Mudah-mudahan kita bisa dapatkan banyak ilmu hari ini yang kurang lebih selama 1 jam kita ngobrol tadi. Sampai ketemu lagi, salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.